Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GBB Shalom Menang Maning Denpasar. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini di dalam renungan pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman kebenarannya, mari terlebih dahulu kita sama-sama mengambil saat teduh dan kita berdoa. Saat teduh mulai. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa pencipta alam semesta, kami mohon ya Tuhan, pagi hari ini kami akan membaca merenungkan firman kebenaran-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau mau tenangkan hati dan pikiran kami anak-anak-Mu, sehingga di saat kami membaca firman dan kami merenungkannya, kami semua boleh mengerti dan memahami arti dan makna daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadirat-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 6. Kitab Ibrani pasal 6, kita akan bacakan dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang mau menyatakan demikian. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun di atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna, dan sudah dekat pada kutuk, yang berakhir dengan pembakaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Yesus dan menjadi muridnya hanya berlaku bagi orang-orang yang telah diterangi hatinya. Itu ada di ayat yang keempat dari bacaan kita pada pagi hari ini. Demikianlah yang terjadi pada murid-murid Yesus yang pertama, ke-12 orang itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, panggilan Yesus yang baru mereka kenal merupakan sesuatu yang luar biasa dan tak pernah mereka menduga. Kenapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka mau menerima panggilan Tuhan, ketika mereka mau menerima apa yang Tuhan inginkan dari mereka, konsekuensinya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mereka akan meninggalkan pekerjaannya. Terlebih lagi, mereka juga akan meninggalkan sanak saudaranya, keluarganya. Bukan satu hari, 2 hari, tapi bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun.
Nah, inilah yang akan dialami oleh ke-12 murid yang ketika Tuhan Yesus memanggil mereka untuk mengikutinya di dalam perjalanan penginjilannya. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ketika memanggil mereka, Tuhan Yesus sudah berkata dengan terus terang kepada mereka bahwa ia tidak punya tempat tinggal. Ya, Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang jelas ada pada ayat yang ke-20. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika Yesus memanggil ke-12 murid ini, apakah semua itu orang baik? Ada juga yang tidak. Yang dipanggilnya bukan hanya orang-orang saja, orang-orang yang bersih. Dia mau katakan juga di dalam Matius 9 ayat 13 yang mengatakan demikian, Bapak Ibu. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Hal tersebut dibuktikannya dengan memanggil pemungut cukai, yang saat itu dinyatakan sebagai orang yang tidak baik perilakunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umumnya kalau secara manajerial, seorang pemimpin atau seorang pengusaha, dia mau mencari anak-anak buahnya, dia mau mencari pekerja-pekerjanya. Yang jelas dia akan mencari orang-orang yang bermutu, orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang berpengetahuan luas, maupun yang berperilaku baik. Supaya apa? Supaya hasil kerja dapat tepat guna dan menguntungkan bagi si pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, panggilan Yesus itu tidak dipahami karena belum menghayati makna kedatangannya. Lebih jauh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipanggilnya akan dikaruniakan kekuasaan dari tempat tinggi atau kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa itu tak akan terjadi perubahan dan pembaharuan terhadap orang yang dipanggil. Kalau kita lihat dari segi ilahi, ini tidak tersingkap di mata dunia, juga terhadap orang Farisi dan para imam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam perjanjian baru, kuasa itu muncul dalam istilah dinamika, dari kata sifat dinamis. Dengan kuasa itu panggilan Yesus kemudian berkembang sampai ke ujung bumi yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Saat ini ada juga orang yang menyangkal Kristus sampai saat ini. Masih ada, bukan tidak. Kalau di zaman dulu kita tahu bahwa di firman Tuhan juga menyatakan bahwa penyangkalan terhadap Kristus itu pun sudah ada pada saat itu. Ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Petrus, apa juga yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari menghangatkan persekutuan dengan Kristus agar kuasanya tetap memelihara iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, untuk kita menghadapi keadaan saat ini yang begitu sulit, apakah kita harus jauh dari Dia Sang Pencipta dunia ini? Apakah kita harus bermalas-malasan membaca tentang firman kebenaran? Hanya firman Tuhan yang dapat menguatkan kita saat ini di dalam
di dalam menghadapi situasi sulit ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini boleh menambah kekuatan iman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan ini ya Bapa. Biar kiranya firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini melalui renungan pagi ini boleh tetap tertanam dalam hati dan pikiran kami anak-anak-Mu yang ada di jemaat GPB Shalom di sini ya Tuhan. Kami bisa pakai di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh yang ada di jemaat kami ya Tuhan. Dari sektor 1 sampai sektor 4, kami mohon kiranya Tuhan mau datang melawat mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan hanya datang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk pembangunan daripada rumah kantor kami yang sudah berjalan saat ini. Kiranya Tuhan juga mau memberkati, sehingga semua pekerjaan ini boleh berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua jemaat GPB Shalom Bonang dan Pasar saat ini ya Tuhan, di dalam aktivitas mereka, mulai dari pagi hari ini hingga pada malam nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan semua dosa dan kesalahan kami. Kami mau serahkan doa ini hanya dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.